So, ini adalah suatu pelajaran yang menarik dari data ini yang Anda bisa gunakan untuk mengambil sebuah keputusan Anda pengen kuliah atau tidak. Atau kalau memang tetap mau kuliah, jurusan apa yang bisa Anda ambil untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih sukses. Pengen jadi orang kaya, tapi bingung mau kuliah jurusan apa, dan bahkan perlu nggak sih kuliah. Nah, hari ini saya bakal sharing mengenai sebuah research. Research ini menarik. Research ini dilakukan oleh resume.io, dilakukan di tahun 2020 bulan Januari dirilisnya. Dan apa isinya di research ini adalah 176 orang terkaya di masing-masing negara di dunia. Dan apa saja sih yang mereka sebetulnya ambil dan kuliah apa atau belajar apa sih? Nah, menarik kan? Jadi Anda bisa lihat dan bisa pelajarin kira-kira jurusan apa yang bisa membuat Anda memiliki kemungkinan untuk sukses dan kaya. Di 5 ranking terakhir terbawah, di mana paling sedikit orang kaya yang mengambil jurusan ini adalah jurusan edukasi atau pendidikan. Itu berada di ranking paling bawah. Hanya ada 2 orang dari 176 yang menjadi miliarder, jadi orang kaya banget yang ngambil edukasi. Setelah itu, sejarah atau history juga sangat-sangat sedikit, berada di ranking kedua paling rendah. Dilanjutkan oleh jurusan matematika di ranking 3 terbawah. Menarik kan? Di ranking keempat ke bawah adalah jurusan medicine atau obat-obatan. Dan di ranking kelima, nah ini mungkin bisa buat Anda kaget, adalah computer science atau ilmu komputer. Hanya ada 3 orang yang lulus dari jurusan komputer yang menjadi salah satu dari 176 orang terkaya di dunia di masing-masing negara. Nah, mungkin buat Anda ini mengagetkan karena banyak perusahaan-perusahaan seperti Google, Amazon, dan lain-lain yang juga sukses luar biasa di luar sana. Tetapi tentunya nanti Anda bisa lihat risetnya sendiri. Saya juga sharing di sini. Ya, ini menarik banget, Nah, setelah itu juga ada pertanyaan. Sebetulnya kalau kita kuliahnya sampai memiliki banyak jurusan atau degree, atau jangan-jangan double degree, degree-nya ada 2, atau ngambil master, atau ngambil doktor, apakah itu akan membantu kita untuk jadi orang kaya luar biasa? Nah, berdasarkan data ini, jawabannya tidak. Karena hanya 5 orang dari 176 konglomerat di dunia ini yang memiliki ijazah atau lulus lebih dari 1 lulusan. Mungkin ekonomi dan hukum sebagai contoh. Atau punya master degree. Hanya 5 dari 176. Sedikit banget kan? Nah, ini menarik sekali, Nah, sekarang buat 5 jurusan yang tadi saya sharing, ini adalah jurusan-jurusan yang mungkin perlu Anda hindari berdasarkan status
atau survei dari resume.io kalau Anda pengen jadi orang yang kaya banget. Tapi apa sih coach jurusan-jurusan yang bisa dan paling sering digunakan atau paling sering dipelajari oleh orang-orang terkaya di hampir semua negara? Saya mulai dari ranking 5 ya. Ranking 5 adalah jurusan politik. Benar, politik. Ada 12 orang yang mengambil jurusan politik dari 176 dan sukses untuk menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Jadi politik mungkin saja berperan besar dan juga akan membantu Anda untuk bisa lebih sukses. Bisa jadi karena ada hubungannya dengan pemerintahan. Nah, ini saya juga nggak tahu. Atau dengan pengaruh dengan kebijakan. Di urutan keempat, yang paling banyak dipelajari dan sukses menjadi miliarder adalah jurusan hukum. Hukum. Salah satu orang yang sukses yang mungkin kita kenal di Indonesia tuh yang biasa sih sering-sering seperti ini nih, dari bidang hukum juga. Dan 13 orang dari 176 orang mengambil hukum dan menjadi orang sukses banget di ranking keempat. Bisa jadi hukum sangat membantu seseorang untuk jadi sukses karena kalau kita nggak mengenal hukum dan terjerat hukum, berbahaya sekali untuk bisnis. Tetapi kalau kita mengerti hukum, kita dapat menggunakan hukum untuk membuat bisnis kita menjadi lebih menguntungkan. Kalau Anda sudah di bidang hukum, selamat. Di ranking ketiga adalah jurusan engineering. Jadi insinyur. Apapun itu, jurusan teknik. Bisa jadi jurusan teknik berada di ranking ketiga. Karena untuk menjadi sukses, diperlukan suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan jurusan teknik banyak sekali berbicara tentang bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah. Nah, menyelesaikan masalah adalah kunci untuk mendapatkan kekayaan tentunya. Dan jurusan teknik juga mengerti bagaimana untuk dapat membuat segala sesuatunya lebih efektif dan efisien dengan menggunakan mesin. Dan ketika kita bisa menggunakan mesin dan membuat ini sebagai suatu keunggulan perusahaan kita, untuk mengakumulasi kekayaan akan jauh lebih mudah. Di urutan kedua adalah jurusan ekonomi. Ekonomi berada di ranking kedua yang memiliki paling banyak orang kaya. Nah, kenapa ekonomi, Coach? Ya, karena ekonomi itu penting. Kita harus memahami tentang mikroekonomi, makroekonomi, apa yang akan terjadi ke depannya, dan bagaimana ekonomi suatu negara. Dan ketika kita bisa memetakan makro dan mikroekonomi ini sendiri, kita akan bisa melihat arah bisnis dan ekonomi secara jelas. Ketika Anda menggunakannya dengan benar ya. So, buat Anda yang ngambil ekonomi, congratulations. Anda sudah cukup dekat, udah di ranking 2 nih. Dan di ranking pertama, di mana paling banyak miliarder, paling banyak orang kaya di dunia ambil adalah bagian bisnis dan keuangan. Dan tentunya kalau kita bicara bisnis, ya sudah pasti
Bisnis merupakan suatu cara paling mudah untuk sukses. Dan 90% orang terkaya di dunia mendapatkan kekayaannya dari bisnis. Di mana bisnis tersebut bisa kita multiplikasi, bisa mendapatkan suatu leverage atau daya ungkit dari waktu kita sendiri. Dan dengan mengerti finance di sini atau keuangan, hitungannya jadi tajam. Karena apa gunanya kita melakukan bisnis kalau kita tidak bisa berhitung dan mengkontrol bisnis itu sendiri. Dan bisnis, atau kalau mau kaya, itu adalah mengenai uang. Dan kalau kita nggak bisa ngontrol uang kita nggak ngerti bagaimana menggunakan uang kita, ya nggak bisa sukses lah. Jadi nggak heran, nomor satu jurusan yang paling banyak digunakan, yang paling banyak dipakai adalah bisnis dan finance. Nah, tapi jangan stop nonton dulu nih. Karena ada juga pertanyaan yang nanya sama saya. Jadi gimana coach kalau umpamanya orang-orang yang nggak kuliah sebagai contoh? Atau berhenti kuliah? Apakah mungkin mereka masih bisa sukses? Apakah mungkin mereka bisa jadi miliarder? Apakah mungkin mereka bisa jadi orang paling kaya di dunia? Jawabannya bisa banget. Kenapa? Karena jumlah orang yang mengambil bisnis dan finance dan sukses adalah 26. Tetapi di atas itu, ada 27 orang berdasarkan survei ini yang ternyata nggak lulus. Dan kita nggak tahu dia ngambil apa. Jadi lebih banyak daripada yang mengambil jurusan bisnis. Dan kemungkinan kenapa orang yang nggak lulus kok bisa lebih sukses atau lebih banyak yang sukses dibandingkan yang lulus? Bisa jadi karena mereka lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk berbisnis. Dan bisa jadi karena bisnis sebetulnya di dalam dunia nyata berbeda dengan di universitas. Apapun yang Anda pelajari di dunia nyata, itu terkadang berbeda banget dengan di universitas. Di universitas, ketika Anda kerjakan PR Anda, ketika Anda baca buku tertentu, ketika Anda ikuti arahannya, Anda sudah pasti lulus. Tetapi di dunia nyata, ketika Anda bekerja keras, ketika Anda mengikuti buku, belum tentu Anda kaya. Karena hidup itu nggak jalan lurus. Tapi hidup itu berliku-liku. Bisnis itu berliku-liku. Nggak ada yang namanya jalan lurus dan nggak ada masalah seperti buku. Jadi 27 orang terkaya itu nggak lulus. Bisa jadi mereka menggunakan waktu mereka lebih efisien untuk berbisnis atau untuk mulai di awal. Dan tunggu nih, dan di ranking yang teratas, di mana jumlahnya paling banyak, yang menjadi orang paling kaya di dunia adalah orang yang nggak pernah kuliah dengan jumlah 28 orang. Tidak pernah kuliah sama sekali, hanya lulusan SMA. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Bisa jadi ketika Anda ingin berbisnis dan serius, fokuskan energi Anda terhadap bisnis tersebut kalau Anda sudah tahu. Karena waktu sangatlah berharga. Dan buat mereka yang nggak kuliah sama sekali, artinya apa? Artinya mereka sudah mulai kerja atau bekerja 5 tahun, 3-5 tahun lebih cepat daripada orang yang kuliah. So, ini adalah
suatu pelajaran yang menarik dari data ini yang Anda bisa gunakan untuk mengambil sebuah keputusan Anda pengen kuliah atau tidak, atau kalau memang tetap mau kuliah, jurusan apa yang bisa Anda ambil untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih sukses. Semoga informasi ini dapat dipakai dan boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan tentunya dari saya, semoga keputusan Anda yang akan menentukan untuk hidup Anda dan pilihan Anda yang terbaik. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.